Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Hudaya Suparman dari kelas B1 2019 PGSD dengan NIM 190600373. Di sini saya akan menjelaskan tentang program remedial dan program pengayaan. Program remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar yang nantinya berdampak baik bagi nilai siswa tersebut. Baik, pada program remedial, saya menggunakan program remedial ini pada sekolah SDN Cipada pada jenjang kelas 5 sekolah dasar semester 2. Kemudian dengan tema kelima yaitu ekosistem untuk ulangan harian ke-1 dan tanggal ulangan atau tanggal ujian yaitu tanggal 30 Mei 2022. Bentuk soalnya berupa esai. Mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Rencana remedialnya nanti tanggal 6 Juni 2022. KKM yang diharapkan yaitu 75 dengan kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dengan indikator 3.51, siswa dapat mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Jumlah siswa keseluruhan itu ada 20 siswa. Jumlah siswa yang diremedial adalah 4 orang siswa. Kemudian jumlah siswa yang menggunakan program pengayaan ada 16 siswa. Yang pertama yaitu ada yang namanya Rasya, yaitu memiliki nilai 65. Ketuntasannya belum tuntas. Kegiatan remedialnya yaitu mengajarkan kembali, dan ketika sudah diremedial dia mendapatkan nilai 86. Ketuntasannya tuntas. Kemudian ada yang kedua yaitu Ihsan, nilai ujian hariannya, ulangan hariannya yaitu 63 dalam kategori belum tuntas. Dengan kegiatan remedial yaitu pemberian tugas, nilai tes remedialnya berupa 84, ketuntasannya tuntas. Kemudian ada Rizka, nilai ujiannya itu 55, dikategorikan belum tuntas. Kemudian kegiatan remedialnya kita mengajarkan kembali. Kemudian ketika dites untuk tes remedial dia mendapatkan nilai 81 dan ketuntasannya mendapatkan keterangan tuntas. Kemudian ada yang keempat itu Sinta dengan nilai ujian 50, keterangannya belum tuntas. Pemberian tugas kegiatan remedialnya, kemudian setelah mengadakan kegiatan remedial dia mendapatkan nilai 80 dan ketuntasan minimalnya atau ketuntasannya dia mendapatkan keterangan tuntas. Kemudian ada bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, cara yang ditempuh. 1. Mengajarkan kembali atau pemberian bimbingan secara khusus bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam penguasaan KD tersebut. Di sini saya menggunakan cara yaitu mengajarkan kembali, yaitu pemberian materi kembali, kemudian dites dengan tes tertentu atau pemberian tugas. Sesuai dengan poin yang kedua yaitu pemberian tugas-tugas atau perlakuan treatment secara khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler. Bentuk penyederhanaan itu dapat dilakukan antara lain penyederhanaan strategi pembelajaran untuk kompetensi dasar tertentu, kemudian ada penyederhanaan soal atau pertanyaan yang diberikan. Kemudian ada yang kedua, materi dan waktu pelaksanaan program remedial. Yang pertama yaitu program remedial diberikan hanya kepada siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM yang ditetapkan. KKM itu apa? Adalah kriteria ketuntasan minimal. Kemudian ada yang kedua yaitu peraturannya ya, program remedial dilaksanakan setelah mengikuti ulangan kompetensi dasar tertentu atau sejumlah KD dalam satu kesatuan. Nah, di sini program remedial ini dilaksanakan ketika sudah melaksanakan ujian sesudah ujian yang pertama dilakukan, yaitu seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kemudian
ada teknik pelaksanaan atau pembelajaran remedial, teknik pelaksanaan penugasan atau pembelajaran remedial. Yang pertama, pemberian materi ulang kepada siswa yang belum paham terhadap materi. Kemudian yang kedua, penugasan individu diakhiri dengan tes individual, lisan atau tertulis, bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 30%. 3. Penugasan kelompok diakhiri dengan tes individual bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 30% tapi kurang dari 50%. Pembelajaran ulang diakhiri dengan tes individual tertulis bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Kemudian ada soal-soal pada program remedial yang saya gunakan untuk meremedial siswa-siswa yang nilainya kurang dari KKM, yaitu ada 5 soal berbentuk esai. Di sini saya menggunakan nomor 1, jelaskan dan berikan contoh kepada hewan karnivora. Kemudian yang kedua, tulislah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Kemudian jelaskan yang dimaksud dengan rantai makanan. Yang keempat, sebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu jelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Adapun program pengayaan dapat diartikan bahwa program pengayaan itu adalah pemberian sudut tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi yang melampaui kriteria ketuntasan minimal siswa. Jadi ada siswa yang dapat melebihi KKM dan dia masuk ke dalam program pengayaan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu atau mengembangkan pemahaman konsep yang dia punya kepada hal yang bermanfaat dan untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian kita beralih ke program pengayaan. Program pengayaan ini digunakan untuk siswa yang dimana siswa tersebut sudah melebihi KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sama ya sekolahnya, dan kepada orang-orang itu juga dengan kompetensi dasar sama. Nah, di sini jumlah siswa atau siswa pengayaannya itu 16 siswa seperti yang ada di dalam daftar ini. Ada Ardi, Sarah, Zaki, Rita, Anggi, Asri, Reza, Firda, Nelly, Salsabila. Kemudian Aldi, Azka, Randy, Nilda, Wulan, dan Putri. Nah, di sini ada yang nilainya itu di atas 80. Kita menggunakan kegiatan pengayaan pengembangan latihan atau mengembangkan latihan. Jadi kita menggunakan soal-soal yang berupa untuk mengembangkan latihan, dan ada juga nilai yang di atas 90 ke atas. Kita menggunakan kegiatan pengayaannya tutor sebaya. Agar apa? Tutor sebaya itu untuk mengajarkan atau siswa tersebut, siswa yang melebihi KKM, dia menggunakan metode tutor sebaya untuk menjelaskan kepada temannya yang belum mengerti tentang materi atau tentang soal-soal yang diberikan. Kemudian ada pelaksanaan program pengayaan. Yang pertama, cara yang ditempuh yaitu A. Pemberian bacaan tambahan atau berdiskusi dengan tujuan memperluas kawasan kompetensi dasar tertentu. Yang B. Pemberian tugas untuk melakukan analisis gambar, model, grafik, bacaan, dan paragraf atau lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan bacaan ya. Yang ketiga atau C, memberikan soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan. Kemudian D, membantu guru dalam membimbing teman-temannya yang belum mencapai ketuntasan dengan cara tutor sebaya. Kemudian ada nomor 2 yaitu materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan. Nah, ini program pengayaan ini diberikan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang dipelajari. Bisa berupa penguatan materi yang dipelajari maupun berupa pengembangan materi. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah mengikuti tes ulangan atau pada saat pembelajaran di mana siswa yang lebih cepat tuntas dibanding dengan teman lainnya maka dilayani dengan program pengayaan. Contoh soal yang diberikan dalam program pengayaan yaitu 5 soal, sama ya, 5 soal yaitu tentang esai. Namun sifat-sifat dari soal tersebut untuk melatih kembali dan untuk mengembangkan materi-materi atau materi konsep yang dia punya. Yaitu yang pertama, mengapa belalang dan jangkrik termasuk kategori hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, buatlah sebuah susunan jaring-jaring pada makanan pada ekosistem laut. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang konsumen tingkat 2.
Mengapa manusia tidak dapat menjadi produsen dalam rantai makanan? Dan yang terakhir, jelaskan dan berikan contoh hewan herbivora. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi acuan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Allahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.